adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Salam, Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas satu video yang sangat mengerikan sekali ya bagi kekristenan harusnya, dan tentu juga bagi bangsa dan negara kita ini. Teman-teman, itu ada salah satu ulama yang punya pesan voice ya, dan itu sudah bocor di publik, dan juga banyak yang kemudian telah membahas video ini. Teman-teman saya, seperti apa ya? Mari kita langsung saja menyimaknya, karena ini terkait tentang siapa nantinya yang akan menjadi presiden kita di 2024 sampai 2029. Berikut videonya. Masalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah pilpres. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tapi tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa pemahaman seperti Abu Bakar Ba'asyir dan kelompoknya itu adalah pemahaman yang di samping sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, juga sebetulnya sangat tidak logis ya. Dikarenakan bangsa kita ini kan bangsa yang berbineka tunggal ika, bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan keberagaman suku, budaya, dan agama ya, yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya, dari pesan yang sangat penting dari Abu Bakar Ba'asyir ya, untuk umat Islam seluruh di Indonesia ya, keseluruhan di Indonesia ini, agar kemudian harus memilih Anies, karena Anies satu-satunya dari 3 calon presiden itu yang paham Islam. Satu-satunya adalah Anies. Nah, teman-teman sekalian, padahal Prabowo dan Gibran adalah Islam juga. Kemudian Pak Mahfud dan juga Ganjar Pranowo itu juga adalah Islam. Jadi menurut penilaian mereka, hanya Anies lah yang paham tentang Islam itu sendiri. Dan teman-teman sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang mengharuskan saya membahas hal ini. Saya sebagai tokoh agama Kristen ya tentu sedih mendengarkan tokoh agama memberikan sebuah pengaruh atau memberikan sebuah ajakan ya kepada seluruh umat ya,
yang menganut agama tersebut untuk mengikuti ya keinginannya agar apa? Agar Indonesia ini jatuh ke tangan mereka. Ya, nah teman-teman sekalian, yang sangat berbahaya menurut saya di sini dari voice ini adalah katanya kita harus ikut pemilihan, tetapi bukan untuk tunduk kepada undang-undang negara, tetapi semata untuk membela Islam, untuk menegakkan Islam. Dan bahkan dengan terang-terangan dia katakan bahwa kalau Anies yang menjadi presiden, maka itu akan menguntungkan Islam. Teman-teman sekalian, ingat bahwa negara Indonesia ini negara demokrasi dan juga negara majemuk ya. Dimana di dalamnya itu bukan cuma satu golongan, satu ras, satu agama, tetapi beragam. Ya, bahkan kita melihat bahwa ada agamanya, ada 6 yang sudah diakui oleh negara Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Dan semua agama ini itu harus tunduk kepada undang-undang Republik Indonesia. Itu tidak boleh, teman-teman sekalian, kemudian ya agama menguasai undang-undang kita ya. Tidak boleh agama itu mengatur kesepakatan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Nah teman-teman sekalian, kebayang nggak kita jika Abu Bakar Basir ini punya visi misi seperti ini, Indonesia ini mau dibawa kemana? Teman-teman, tentu jika Anies, kita katakan Anies yang akan menang misalnya ya, lalu ditegakkan sesuai dengan visi misi Abu Bakar Basir ini bahwa akan menegakkan hukum-hukum Islam. Misalnya ini masuk ke hukum-hukum khilafah atau apalah ya, hukum yang sesuai dengan Islam, agama Islam ya. Jadi tidak berdasarkan lagi dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, tetapi berdasarkan tentang hukum-hukum Islam. Bayangkan teman-teman sekalian, apakah kekristenan kemudian setuju dalam hal ini? Apakah kemudian ya agama Buddha, Hindu, Konghucu ya, Katolik itu akan setuju dalam hal ini? Tentu ini rahasia besar teman-teman sekalian. Ya, saya juga tidak bisa memutuskan hal itu. Tapi yang jelas bahwa hal ini akan memicu perpecahan ya di antara anak bangsa. Kenapa? Karena kalau sudah ideologi negara sudah dirubah, negara ini mau dijadikan seperti apa teman-teman sekalian? Ya, jadi kita berdoa teman-teman agar orang yang punya niat jahat terhadap Republik Indonesia ini, apalagi untuk menguntungkan ras atau golongan atau agama tertentu, ya, artinya memihak kepada satu kelompok, ya, jangan sampai terpilih presiden. Demikian teman-teman sekalian. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terus, ya, untuk kemudian Tuhan memberikan jalan dan memilih, ya, orang yang tepat dari 3 calon presiden kita. Ya. Jadi teman-teman harus yang punya paham Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sudah tidak, maka hancur, ya, hancur persatuan Republik Indonesia ini. Nah, kita tidak mau demikian teman-teman sekalian, maka marilah kita terus mendukung dan berdoa bagi ketiga calon, ya. Biarlah terpilih di antara mereka yang mengerti tentang Indonesia, ya, Nusantara ini, dan bisa mengarahkan untuk maju bukan untuk mundur. Ya, itu harapan kita bersama. Maka saya berharap teman-teman bisa juga viralkan video ini sehingga banyak kemudian orang akan paham dan mengerti visi misi di balik ini semua. Sebenarnya bukan hanya video ini aja teman-teman sekalian, ada beberapa video lain tentang Anies ini yang beredar juga di media sosial. Tetapi kali ini tuh karena udah mendekat ya, saya secara pribadi tergerak juga ya untuk membahas hal ini teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai kita memilih karena tujuan tertentu. Ya, seperti tadi itu kita ikut memilih, jangan ada yang tidak memilih katanya. Beritakan dan sampaikan semua kepada umat Islam. Harus memilih, ya, demi kepentingan Islam, bukan kepentingan undang-undang negara, bukan karena tunduk kepada Pancasila, bukan karena tunduk kepada institusi kita teman-teman sekalian, tetapi ya mereka ikut memilih atau kelompoknya, pengikutnya ikut memilih di 2024 ini nanti ya, tinggal hitungan hari teman-teman sekalian. Itu karena apa? Karena kepentingan
agamanya. Bukan kepentingan orang banyak, teman-teman sekalian. Dia tidak memikirkan ada Kristen. Dia tidak memikirkan ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Dia tidak memikirkan ras, suku, dan bahasa. Tidak. Tetapi hanya berfokus kepada kepentingan agamanya. Jadi ini pola pikir yang sangat keliru, yang tentu saja secara pribadi saya ini tidak boleh dicontoh. Maka teman-teman sekalian, viralkan hal ini supaya warga negara Republik Indonesia, masyarakat kita juga bisa menentukan pilihannya dengan baik. Terima kasih, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.